Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih bersama kelompok 4. Di sini kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang matematika sebagai kegiatan komunikasi dan implikasinya dalam proses pembelajaran matematika. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 4. Pertama yaitu ada Sesti Puji Lestari, kedua Cindy Naria, dan terakhir yaitu Cynthia Maruli. Sementara dengan saya sendiri yaitu Septian Arifin. Untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sesti Puji Lestari. Selamat menyaksikan. A. Pengembangan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Berbagai upaya untuk mereformasi pembelajaran matematika dilakukan berbagai pihak, termasuk organisasi-organisasi seperti National Council of the Teachers of Mathematics (NCTM) yang menghasilkan 3 standar profesional pembelajaran matematika, yakni Curriculum and Evaluation Standard for School Matematika tahun 1989, Professional Standard for Teaching School Mathematics 1991, dan Assessment Standard of School Mathematics PSSM yang memuat berbagai prinsip dan standar. Berbagai dokumen tersebut dikembangkan untuk mendorong dan mendukung guru dalam rangka membantu siswa mencapai pemahaman dan kecakapan melalui pembelajaran matematika. Salah satu isu penting yang menjadi fokus perhatian berbagai organisasi tersebut adalah pengembangan aspek komunikasi dan dalam pembelajaran matematika. Sedangkan menurut Vermont Department of Education 2004, komunikasi matematika melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama menggunakan bahasa matematika secara akurat dan menggunakannya untuk mengkomunikasikan aspek-aspek penyelesaian masalah. 2. Menggunakan representasi matematika secara akurat untuk mengkomunikasikan penyelesaian masalah. 3. Mempresentasikan penyelesaian masalah yang terorganisasi dan terstruktur dengan baik. Oke, materi kedua bakal dijelasin sama Cindy Naria. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya yang B, mengembangkan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Guru mempunyai peran penting dalam merancang pengalaman belajar di kelas sedemikian sehingga siswa mempunyai kesempatan bervariasi untuk berkomunikasi secara otomatis. Tugas menulis merupakan salah satu cara untuk membentuk kecakapan komunikasi matematika. Tugas menulis diartikan sebagai tugas bagi siswa untuk mengorganisasi, merangkum, dan mengkomunikasikan pemikiran mereka secara tertulis. Menulis dapat meningkatkan daya ingat mengenai konsep dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi pemikiran mereka. Tugas menulis dapat juga mencakup pengungkapan apa yang sudah diketahui atau dipahami dan yang belum dipahami siswa. Selain itu, tugas menulis dapat pula berupa penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melibatkan beberapa kemampuan strategis seperti mengkoordinasikan sebagai informasi atau ide-ide matematika dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada pun cara lain yang dipandang tepat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematika siswa adalah berdiskusi kelompok. Menurut Lassoe 2004, diskusi kelompok kemungkinan siswa berlatih untuk mengekspresikan pemahaman, memverbalkan proses berpikir, dan mengklarifikasi pemahaman atau ketidakpahaman mereka.
Dalam membentuk diskusi kelompok perlu diperhatikan beberapa hal, misalnya jenis tugas seperti apa yang kemungkinan siswa dapat mengeksplorasi kemampuan komunikasi matematik siswa adalah berdiskusi kelompok. Nah, di dalam proses diskusi kelompok itu akan terjadi pertukaran ide dan pemikiran antar siswa. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahaman matematiknya. Percakapan antar siswa dan guru juga akan mendorong atau memperkuat pemahaman yang mendalam dan konsep-konsep matematika. Ketika siswa berpikir, merespon, berdiskusi, mengelaborasi, menulis, membaca, mendengarkan, dan menemukan konsep-konsep matematika, mereka mempunyai berbagai keuntungan, yaitu berkomunikasi untuk belajar matematika dan belajar untuk berkomunikasi secara matematik. Itu menurut NCTM 2000. Hal demikian dapat diartikan bahwa proses komunikasi yang baik kemungkinan siswa untuk membangun pengetahuan matematiknya. Proses komunikasi akan terjadi apabila terjadi interaksi dalam pembelajaran. Dan kita sebagai seorang guru perlu merancang pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dalam pembelajaran. Terima kasih. Oke, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Cynthia Maruli. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, bagian C yaitu proses komunikasi sebagai sarana untuk membelajarkan matematika. Sedangkan di uraian terdahulu sebelumnya menjelaskan mengenai pengembangan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Di sisi lain, proses komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu siswa membangun pemahamannya terhadap ide-ide matematika dan membuatnya menjadi lebih mudah dipahami. Ketika siswa ditantang untuk berpikir mengenai matematika dan mengkomunikasikannya kepada orang atau siswa lain secara lisan maupun tertulis, secara tidak langsung mereka dituntut untuk membuat ide-ide matematika itu lebih terstruktur dan meyakinkan, sehingga ide-ide itu menjadi lebih mudah dipahami, khususnya oleh diri mereka sendiri. Dengan demikian, proses komunikasi akan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan pemahamannya mengenai konsep-konsep matematika. Pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian sehingga dapat menstimulasi siswa untuk berkomunikasi dengan baik. Peneliti mengatakan bahwa pembelajaran matematika yang menggunakan masalah terbuka mempunyai potensi yang kaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peneliti merangkum manfaat dalam menggunakan masalah terbuka dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. 1. Siswa menjadi lebih aktif dalam mengekspresikan ide-ide mereka dalam pembelajaran matematika. 2. Siswa mempunyai banyak kesempatan untuk secara komprehensif menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka. 3. Siswa mempunyai pengalaman yang kaya dalam proses menemukan dan menerima persetujuan dari siswa lain terhadap ide-ide mereka. Dengan menggunakan masalah terbuka, pembelajaran matematika dapat dirancang sedemikian sehingga lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam menggunakan ekspresi matematika. Dalam upaya menemukan berbagai alternatif strategi atau solusi suatu masalah, siswa akan menggunakan segenap kemampuannya dalam menggali berbagai informasi atau konsep-konsep yang relevan. Hal demikian akan mendorong siswa menjadi lebih kompeten dalam memahami ide-ide matematika. Penggunaan soal tertutup kurang mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai ide-ide matematikanya, sehingga kurang memungkinkannya untuk secara efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematika, sekaligus membangun pemahaman
matematika siswa. Berikut diberikan beberapa contoh soal terbuka dapat digunakan untuk mengembangkan komunikasi matematika siswa. Oke kawan-kawan, itu tadi adalah penjelasan dari materi tentang matematika sebagai kegiatan komunikasi dan implikasinya dalam proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah, mengingat begitu pentingnya kemampuan komunikasi, maka pembelajaran matematika perlu dirancang dengan baik sehingga memungkinkan dapat menstimulasi siswa dalam mengembangkan kemampuannya berkomunikasi. Proses komunikasi yang baik berpotensi dalam memicu siswa untuk mengembangkan ide-ide dan membangun pengetahuan matematikanya. Hal demikian akan terjadi dalam pembelajaran matematika yang memanfaatkan masalah terbuka dalam upaya menemukan berbagai strategi dan solusi suatu soal terbuka. Siswa didorong untuk mengeksplorasi pengetahuan atau ide-ide yang relevan. Dengan cara demikian, siswa akan menjadi lebih kompeten dalam memahami konsep-konsep matematika. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa proses komunikasi yang memanfaatkan masalah terbuka dan dirancang dengan baik dapat mendorong siswa memahami materi matematika dengan baik. Oke, itulah penjelasan dari kelompok 4. Saya mewakili teman-teman saya. Jadi, bila ada salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.